Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari sebulan, minyak goreng bersubsidi minyak kita langka di pasar tradisional wilayah Kota Cimahi. Seorang remaja di Kabupaten Sumedang meninggal dunia setelah dianiaya remaja lainnya menggunakan kunci letter T. Penyakit difteri menyerang wilayah Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. 7 anak meninggal dunia dalam sebulan terakhir. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang remaja di Kabupaten Sumedang meninggal dunia setelah dianiaya dengan kunci letter T. Terkait kasus tersebut, polisi sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Seorang remaja bernama Reza Kamaludin, warga Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, meninggal dunia di Rumah Sakit Ujung Berung, Kota Bandung. Remaja itu sebelumnya menjadi korban penganiayaan oleh remaja lain di depan kantor desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Minggu dini hari. Menurut orang tua korban diketahui sedang pulang kerja dari luar kota dan akan menghadiri acara tunangan adiknya. Pada pukul 3 dini hari, mereka mendapatkan informasi bahwa anaknya menjadi korban penganiayaan. Meski korban sudah dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena menderita luka pukulan di kepala. Korban meninggal dunia hari Minggu pukul 23 malam. Pelaku udah ketangkap nih Pak? Katanya pelaku udah ketangkap, baru 1 katanya. Terus harapan Bapak nih terhadap pelaku yang udah ditangkap? Cuma harapan Bapak kan Bapak udah nyerahin ke pihak kepolisian, nyerahin segala-galanya. Kalau harapan Bapak mah minta dihukum yang seberat-beratnya, sesuai karena menghilangkan nyawa anak Bapak gitu. Almarhum dirawatnya dari jam 4 subuh sampai jam 11-an. Meninggalnya jam 11 malam. Minggunya? Ya, dari Tanjung Sari ke AMC. Dari AMC nggak bisa ditangani, nggak ada alatnya. Langsung dirujuk ke rumah sakit Ujung Berung. Gitu. Kata dokter luka apa aja gitu? Di hasil scan-nya memar sama pembuluh darahnya pecah, terus luka di lehernya patah gitu, patah tulang leher. Gitu. Itu kena apa itu Bu? Benda tumpul gitu. Terus saraf yang ke mata juga mengakibatkan jadi buta. Gitu. Setahu Ibu benda tumpul apa Ibu? Kunci T katanya. Iya. Terkait kasus tersebut, Polres Sumedang telah menetapkan 1 orang tersangka bernama Ridwan berusia 20 tahun. Polisi juga menyita barang bukti berupa kunci letter T yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon meringkus seorang kakek yang tega mencabuli penyandang disabilitas. Korban yang merupakan penyandang tunagrahita dicabuli di sebuah tempat sepi dengan iming-iming akan diberi rokok. O hanya bisa tertunduk lemas saat digelandang petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon. Kakek berusia 64 tahun ini harus berurusan dengan hukum karena tindakan cabulnya dilaporkan oleh keluarga korban. Kepada penyidik, U mengakui perbuatan cabulnya terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas. Tersangka mengaku 2 kali melakukan perbuatan tak senonoh kepada korban yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Korban yang merupakan laki-laki penyandang tunagrahita tak mampu melawan saat dicabuli korban di tempat sepi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengajak jalan-jalan korban dan berhenti di sebuah tempat sepi di area lahan tebu. Di lokasi itulah tersangka 2 kali mencabuli korban. Tersangka merayu dan mengiming-imingi korban dengan sebungkus rokok. Nah, disodomi seorang korban laki-laki disabilitas, terutama tunagrahita, umurnya 19 tahun yang dilakukan oleh pelaku, seorang kakek-kakek umur 64 tahun. 2 kali dilakukan cabul tersebut, TKP pertama tanggal 2 Januari dan 14 Januari. Yang mana rokok tersebut dijadikan
modus ya. Modus Hubungan untuk antara pelaku dan korban. membujuk korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 289 tentang pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Aparat Satreskrim Polres Sukabumi Kota menggelar rekonstruksi kasus perkosaan dan pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas tanpa busana di aliran Sungai Cipelang, Sukabumi. Ada 29 reka adegan yang diperagakan tersangka di 4 titik lokasi. Rekonstruksi temuan mayat seorang wanita muda tanpa busana di Sungai Cipelang di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi digelar Satreskrim Polres Sukabumi Kota di 4 titik. Reka adegan dilakukan untuk memperkuat fakta kasus perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan tersangka R terhadap korban Cici Lestari, 24 tahun. Reka adegan pertama dilakukan di depan minimarket di Jalan Pelabuhan 2, kemudian di Jalan Simpang Lembur Situ, di sebuah warung, serta lokasi terakhir di kolong jembatan Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi. 29 adegan diperagakan tersangka R, mulai mengajak hingga mengeksekusi korban dengan cara dipukul dan didorong ke sungai. Usai diperkosa, korban yang tanpa busana saat jatuh ke sungai akhirnya terseret sejauh 300 meter dari lokasi kejadian. Yang direka adegan tadi yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu di adegan ke-25 yang mana korban didorong yang akhirnya masuk ke jurang ke sungai yang terbawa arus sampai kurang lebih 300 meter baru ditemukan. Dari rekonstruksi ada penyaksikan nggak sebelum didorong? Tidak, hanya ada pemukulan sesuai temuan kita di korban, yaitu ada pukulan di sebelah kanan muka dan dia tersangka juga mengakui bahwa dia yang memukulnya. Rekonstruksi juga disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi untuk melengkapi berkas dan pembuktian fakta kejadian. Pelaku diancam pasal berlapis dengan pidana penjara 19 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Qorik Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.